motornya tidak matic ya, itu Anda harus apa namanya, narik itu pedal kopling ya, mobil atau handle kopling itu ditarik itu supaya koplingnya tidak nyangkut. Nah, ketika tidak nyangkut Anda baru memindahkan gigi seperti itu yang tidak matic. Lupa kalau matic itu berarti nggak pakai kopling, nggak, tetap pakai saudara kopling. Jadi jangan, kalau orang awam kan, wah ini nggak pakai kopling Pak. Terus pindahin giginya pakai apa? Ya, tetap pakai kopling, cuma koplingnya matic gitu loh. Matic, tidak perlu diinjak pakai pedal gitu. Matic. Terus pakai apa? Nah, nanti akan kita lihat. Ya, ada sensor mekaniknya gitu. Nah, sekali lagi, ini kopling yang saya maksudkan, clutch yang saya maksudkan, yang kita bahas hari ini itu adalah mekanik ya, bukan fluid. Memang ada Pak, kopling fluid ada. Kopling hidrolik itu saudara. Jadi namanya converter, torque converter. Nah kalau Anda dapat mata kuliah hidrolik Anda boleh nanya itu. Ya. Converter, torque converter, pengubah torsi. Ya, itu torque converter. Itu nama kopling fluid itu. Nah itu mobil-mobil matic pakai itu. Kalau motor matic nggak ada, kopling itu nggak pakai fluid karena dengan fluid itu berarti butuh pompa hidrolik ya dan lain-lain sebagainya, butuh tangki hidrolik dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah dalam hal ini kita bicara mekanik ya. Memindahkan gigi atau menghentikan kendaraan, poros yang digerakkan atau roda gigi harus berhenti. Tapi poros mesin berputar terus. Nah itu maksudnya. Jadi engine nggak perlu dimatiin untuk melepas dan memasangkan kopling gitu ya. Itu seperti itu intinya, pindah gigi gitu ya. Nah, kemudian untuk itu poros yang digerakkan dilepaskan dari poros penggerak. Ya. Memasang dan melepaskan poros dihasilkan oleh alat yang disebut coupling clutch ini. Saya cenderung menyebutnya clutch, saudara. Karena nama engineeringnya itu, saudara. Ya kan? Nama engineeringnya itu. Ya. Oke. Yang dioperasikan dengan tuas atau pengungkit atau pedal kaki gitu ya. Nah, itu saudara. Tapi bukan berarti yang matic nggak ada pedal kakinya itu terus nggak ada tuas koplingnya, itu bukan berarti nggak pakai kopling, tetap pakai kopling. Hanya koplingnya bekerja secara otomatis. Otomatisnya gimana? Berdasarkan RPM. Ya, itu kalau motor matic gitu ya. Jadi kalau RPM gasnya Anda tarik, besarin gitu, maka RPM mesin naik. Nah, ketika RPM mesin naik, itu koplingnya nyangkut. Nah, itu. Makanya automatic gitu, saudara. Nah, nih jenisnya ada ini, kopling clutch positif dan kopling clutch gesek. Nah, yang positif kayak apa? Ini, ini nggak ada di motor ya, jarang. Bukan jarang, nggak ada pasti. Karena ini nyangkut. Ini tidak berdasarkan gesekan, tapi berdasarkan sangkutan. Jadi ini masuk di nicrak gitu loh, nyangkut. Ini poros penggerak, ini poros yang digerakkan. Ini juga ini. Cerak mancep di sini ya udah nyangkut, maka ini ikut berputar. Adanya di Anda bisa lihat di mesin press tool itu. Ya, di mesin press yang dekatnya hidrakat itu. Sebelah kalau dari arah Anda masuk kelas, sebelah kanannya hidrakat. Itu ada flywheelnya, kayaknya kuplingnya kayak gini nih. Maka bunyinya jerak gitu terus. Nah itu ya. Nah kita nggak akan bahas ini ya kan. Ini kan sama dengan roda gigi, hanya posisi roda giginya aksial bukan radial. Ini ya kan. Oke. Jadi bahasan kita yang mana? Kopling gesek. Nih Anda bisa baca deskripsinya di situ. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan, nih, diperhatikan. Pertama ini, ya, nih, nih, nih Anda lihat tuh. Dalam pengoperasian kopling clutch gesek, ya,
Memerlukan ketelitian agar permukaan gesek mudah terikat dan berangsur-angsur poros bergerak pada kecepatan kelurusan. Ini Anda lihat nih, alignment. Ini kalau orang maintenance tahu ini. Alignment tuh kayak gini saudara nih. Anda lihat tangan saya saudara ya. Nih, ini alignment nih. Nah, kalau Anda maintenance tahu ini misalignment ini. Ya, alignment ini satu keharusan saudara. Ya kan? Kalau begini ini misalignment itu. Ya, seperti itu. Anda lihat di situ, ya kan? Nah, ini alignment. Atau kalau bahasa engineering yang lebih rinci dalam manufakturnya koaksial. Koaksial. Anda dapat gambar mesin ya, Saudara? Halo? Dapat, Prof. Nah, siapa yang ngajar? Halo? Siapa yang ngajar? Pak Sugeng, Pak. Pak Sugeng ya, oke. Dapat nggak itu yang saya sebutkan tadi? Ada di topik apa itu tadi? Koaksialitas. Nggak tahu. Di topik apa itu? Ayo. Waduh, ini ada manufaktur deh. Dan itu salah satu dasar kemampuan Anda untuk merancang sebuah produk. Kalau Anda nggak ngerti, kalau gambar nggak ngerti ya lucu Anda. Terus Anda manufaktur apa? Manufaktur barang teknik, Mbak. Anu saudara, bukan manufaktur makanan. Geplak. Bakpia. Bukan. Apa ayo? Kalau geplak bakpia terus apa peyek itu nggak perlu gambar, ya kan? Apa di topik apa ayo? Koaksialitas. Waduh, gawat juga ini Anda ini. Halo, halo, Anda masih monitor saya? Masih, Prof. Apa di topik apa sudah? Anda dapat toleransi nggak? Gambar. Halo. Dapat, Prof. Nah, di situ ada nggak toleransi apa yuk? Waduh, ini kuliah di rumah memang bahayanya ini. Anda harus serius, saudara. Ini memang gini, saudara ya. Ini cerita di luar pertanyaan saya tadi ya. Kuliah online ini di Indonesia ini sebetulnya keterpaksaan, saudara. Keterpaksaan. Oke, secara infrastruktur ya, kita nggak memadai kok. Nggak memadai. Internet, internet kebetulan kalau di Jakarta ini enak ya. Itu provider apa namanya internet itu mana mau dia masang di Papua, yang pakai nggak ada, terus yang bayar sopo. Ya kan, itu satu infrastruktur internet terpaksa. Yang kedua, secara kultural, saudara. Jadi kalau teorinya Mahatma Gandhi, sekolah itu seperti penjara, itu berlaku di Indonesia hari ini, saudara. Terpaksa, saudara. Dipaksa. Nah, padahal kuliah online ini yang dibutuhkan kesadaran. Kesadaran, kebutuhan Anda, kebutuhan siswa, kebutuhan mahasiswa untuk tahu. Minimum tahu aja lah, nggak usah jadi pinter dulu dah. Untuk tahu tuh nggak ada, saudara. Jadi kebutuhan anak didik di pendidikan kita itu instan. Yang dibutuhkan apa? Ijazah. Lulus. Makanya saya bilang, lulus dan ngerti itu beda konteks gitu loh. Iya kan? Beda konteks. Kalau lulus itu konteksnya legal formal, administratif, berijazah tadi. Kalau ngerti, itu konteksnya ada di otak, di pikiran kita. That's our problem, you know.
Makanya jujur aja, saya itu nggak percaya dengan sertifikasi, saudara. Anda lulus kan disertifikasi, emang terus pinter? Enggak. Jangan percaya dengan sertifikasi, omong kosong itu. Silakan Anda yang mungkin Anda mau ngobrol sama direktur direktur pendidikan vokasi, silakan. Omong kosong, percaya deh. Jangankan sertifikat, saudara, ijazah aja bisa dibeli, apalagi sertifikat. Wah, jauh. Ini problem kita itu, saudara. Apa yang mendasar? Problem kita adalah kejujuran. Kebutuhan anak didik untuk menjadi lebih pinter. Seperti itu. Itu enggak ada. Makanya saya nanya tadi hal-hal yang simple. Saya dulu ngajar gambar, saudara. Gambar teknik, gambar mesin. Gambar mesin itu dulu ada gambar mesin 1, gambar mesin 2. Kalau Anda diajari Pak Aulia, Anda diajar nggak? Sorry, Pak Aulia, tahu ya Anda? Tahu ya? Pak Rahmat Subarka tahu ya? Diajar nggak? Tahu ya Pak Rahmat Subarka? Itu dulu saya yang ngajar itu. Pak Aulia, tanya. Itu suka komplain ke saya, Prof, ini dulu yang menilai Prof Agus ini gambarnya. Lah iya, itu kamu gambar sendiri apa digambarin orang itu. Seperti itu, saudara. Jadi saya tahu persis apa yang terkandung di dalam gambar itu. Nah, oleh karena itu saya berharap, saudara, makanya saya ini ya saya minta Anda tampil di video atau visual karena terus terang aja saya sebetulnya nggak percaya dengan tingkat kejujuran anak didik, nggak percaya. Itu aja. Jadi saya serius kayak gini, ternyata ada mahasiswa yang tidur. Ya, saya nggak tahu, aduh. Ya saya sih nggak apa-apa yang butuh Anda, tapi kan nggak lucu aja kalau saya membiarkan karakter Anda seperti itu, kan saya nggak bertanggung jawab, meskipun nggak ada kewajiban saya. Karena apa? Tingkatan Anda sudah dewasa. Yang butuh pengetahuan, yang butuh ilmu itu Anda. Nah itulah bedanya dengan pertama di luar negeri. Di luar negeri itu kuliah, ya ini online terjadi, saudara. Anak saya online, kuliah di Australia online. Kebayang nggak selisihnya 4 jam. Mereka kuliah jam 8. Di sini jam 3 pagi, saudara. Jadi anak saya jam 3 pagi bangun. Jadi seperti itu, saudara. Karena harus ngikutin itu kebutuhan. Sebetulnya nggak ikut juga nggak apa-apa. Ya konsekuensinya apa? Nggak lulus. Gitu aja. Lah kita ini untuk nggak lulus, Masya Allah, saudara. Rapat itu di voting kalah. Akhirnya diluluskan. Lucu kan sekolah kita ini. Makanya begini, saudara. Saya berharap kemarin Anda lulus semua kan ya, nilainya lumayan bagus-bagus. Tapi Anda harus pahami. Kenapa? Itu kan soalnya sama dengan contoh soal latihan terakhir kan. Bener nggak? UAS. Iya nggak? Nah, Anda harus jujur lah. Kan terlatih itu. Salatih itu sengaja. Salatih gitu. Supaya Anda paham. Ikutin itu. Artinya apa? Sebenarnya saya sendiri nggak terlalu ini, saudara. Karena kita sudah berlatih berkali-kali, ternyata pada akhirnya jatuh di UAS. Waduh, akhirnya saya coba latihan, begini cara berpikirnya, begini cara berpikir, dan seterusnya. Anda ikutin bagus. Tetapi saya ingatkan, saudara, nilai yang paling jujur, dan paling jelek dari saya sebaiknya yang Anda peroleh itu B-min. B-min. Mengapa begitu? Nah, sekarang C itu ada 4 kategori, saudara, nilai C itu. 1, C, hasil dari
HER, perbaikan. Ya kan? 2, C yang jenis 2. Hasil dari kemalasan dosen daripada repot. Yang penting aman, C udah nggak ngasih HER kan? Ya kan? Terus 3, C asli kepintaran Anda. Asli C. Keempat, C hasil rapat. Dosennya kalah voting. Ini hurufnya sama semua kan ya? Bener nggak? Sama nggak hurufnya C itu? Halo? Sama, Pak. Lah iya. Sama. Anda nggak bisa bedain Pak C saya ini C beneran atau C katrolan. Nggak bisa dijawab, saudara. Makanya saya bilang, Anda kalau mau pinter, disebut pinter beneran minimum B-min. Itu kalau dari saya asli itu, saudara. Asli. Ya kepinteran Anda segitu. Kenapa saya berani mengatakan asli? Nah, Anda perhatikan nih, cara saya membuat penilaian kemarin. Kan kita berapa kali kuis? 11 kan ya? Kalau nggak salah ada 13, satu UTS, satu UAS. Nah, itu nggak semuanya saya pakai, saudara. Yang saya pakai, pertama, yang rata-ratanya lulus. Satu. Kedua, yang deviasinya tinggi. Ya, artinya Anda kerja sendiri-sendiri gitu loh ya. Pak, lulus semua, 100 nilainya semua sekelas. Tapi deviasinya 0, itu nggak saya pakai. Kenapa? Pertama, itu kegampangan. Kedua, itu kerjasama. Nah, yang paling mungkin kerjasama. Jadi nggak saya pakai. Seperti itu, saudara. Nah, terus kemarin nilai akhir itu, Anda tahu UAS-nya itu 50%, saudara. Maka nilainya tinggi-tinggi. Banyak kan UAS-nya bener. Mengapa bener? Karena dipandu. Ngikuti kuliah terakhir latihan soal. Nah, ya kan? Anda kan tinggal mindahin aja. Kan cuma tak geser itu. Ya kan? Pulinya saya pindahin kan. Artinya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan itu. Tapi Anda sudah lumayan, kepintaran Anda sudah memadai itu ya kan. Seperti itu. Jadi itu 50% bobotnya. Terus UTS-nya 30%. Terus kuisnya 20%. Seperti itu yang kemarin itu, saudara. Lupa yang hari ini gimana? Hari ini saya belum membuat keputusan. Mengapa? Karena saya akan lihat petanya. Itu cara saya, saudara. Jadi Anda jangan memaksa saya, Pak, bobot-bobotnya di... Sekali lagi, kalau bobot itu tak paksain masuk, banyak yang nggak lolos. Nah, itu cara berpikir saya, saudara. Jadi nggak ada dosen itu membuat Anda nggak lolos itu. Ya biarpun Anda kadang-kadang ninggalin tidur, tapi tetap aja saya mikirin supaya Anda itu bagaimana supaya enggak ketinggalan itu. Oleh karena itu, itulah keseriusan saya, saudara. Oke, ya, gitu ya. Kembali lagi ke tadi. Gambar mesin tadi. Koaksialitas, kembali lagi, koaksialitas. Ini kembali gambar desainnya itu koaksialitas. Di gambar teknik topiknya apa itu? Gambar teknik topiknya apa, saudara? Hah? Halo? Waduh, baru kemarin. Ya kan, baru selisih 1 semesteran. Gambar mesin di semester apa sih, saudara? Semester 3, Prof. Wih, semester 3, berarti baru kemarin kan? Baru kemarin. Saya bikin bukunya itu, saudara, gambar mesin itu, saudara. Punya bukunya saya. Itu di toleransi geometrik, saudara. Konsentrisitas itu loh. Koaksialitas. Toleransi geometrik. Toleransi geometrik itu di depannya pasti toleransi dimensi. Ya kan?
Terus ada tanda proses pengerjaan. Toleransi geometrik itu menyangkut posisi, bentuk, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi Anda harus paham benar itu. Kalau enggak, ya enggak lucu aja. Anda itu manufaktur ya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Berikutnya, yang tepat dari bearing harus diperhatikan dan sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan plat. Hal ini harus diperhatikan. Nih, Anda perhatikan. Pertama, nih, bidang kontak. Ya, bidang kontak harus menghasilkan gaya gesek yang bisa mengangkat dan menahan beban dengan tekanan kecil yang masuk akal antara bidang kontak. Anda perhatikan ini. Karena fokus kita ada di poin 1 ini. Ya kan? Yang kedua, kalor gesek yang harus dibuang dengan cepat dan kecenderungan untuk menyerap panas sebaiknya sekecil mungkin. Nyerap terus ditahan, itu kuplingnya bisa kebakar gitu. Ya maka kadang-kadang ditanjakan itu ya, itu bau kopling kebakar atau bau rem kebakar itu yang kemarin bis yang nyungsep di Wado itu. Itu kayaknya supirnya nggak ngerti itu main main apa nyamannya, dia main rem. Itu yang bahaya di situ. Ya, akhirnya ngerem terbakar, harusnya pakai gigi besar, gigi 1 sehingga dia bisa self braking, ngerem sendiri gitu ya. Nah, tapi nggak ngerti ya sudah nyungsep akhirnya. Oke. Nomor 3, permukaan sebaiknya didukung dengan lapisan material yang cukup kaku untuk memastikan distribusi tekanan. Nah, 2 dan 3 ini kita nggak akan bahas di sini, saudara. Dibahas di mana? Ya dibahas nanti kalau Anda masuk perancangan. Nah, yang di sini kita hanya bahas ini nomor 1. Kita bicara gesekan berarti pastilah ada koefisien gesek. Koefisien gesek itu besarnya di bawah 1. Kalau sama dengan 1 berarti itu nyangkut, bukan gesek. Itu ya, seperti itu, saudara. Oke. Nah, tuh. Sekarang kita masuk ke kopling cakram. Kopling clutch. Nah, bentuknya cakram. Cakram itu kayak piringan itu loh. Ya, ini deskripsi di atasnya Anda bisa baca sendiri. Saya langsung masuk ke sini nih. Ini Anda lihat di sini maksud saya. Ini adalah poros penggerak yang kiri ini. Ini poros yang digerakkan. Poros penggerak ini dari engine. Ya kan? Poros yang digerakkan ini ke gearbox. Nah, coba saya cari dulu sebentar, saudara. Saya cariin sebenarnya kalau Anda ikutin kuliah ini Anda sudah bisa membuat kendaraan yang sederhana aja lah. Lalu kendaraan yang sederhana ini. Jadi bentar saya carian. Sambil nunggu ya. Nah ini, jadi ini dari engine, ya, dari mesin, ini ke gearbox atau ke gear transmission. Nah ini namanya interface antara engine ke transmisi. Siapa yang mengantarai, siapa yang menghubungkan ya clutch ini. Nih. Jadi cara kerjanya kayak gini, ini nempel ke permukaan ini nih saudara, nempel. Jadi siapa yang menempelkan pegas? Nah, jadi ada pegas di situ ya. Jadi kayak gini nih saudara, nih gaya pegas kayak gini dan reaksinya di sini nempel, nempel. Ingat ini berputar ya, sehingga kalau Anda bisa berimajinasi di gambar saya, permukaan clutch-nya itu kayak gini. Nah, permukaan kelasnya ini. Ini saya beri tanda plus.
ya. Tanda plus biru, ini reaksi ini. Nah, reaksi ini. Yang merah ini. Nah, kemudian saya beri garis hijau, inilah gaya tangan sial. Nah, gaya tangan sial ini sebagai FF. Nah, FF itu sama dengan mu kali W. Ya, saya sebut aja W. W-nya itu di sini nih, saudara. Gitu. Seperti itu. Anda nangkep ya gambar saya, saudara. Oke, saya tayang ini dulu. Ntar dulu, saya carikan gambar konstruksi transmisi. Ya. Nah, ini saudara, saya ingin menjelaskan ini saudara. Nah, inilah yang saya maksud gearbox tuh ini, gear transmission tuh ini. Ini di mobil nih saudara. Lupa ke depan kan nanti pakai mobil listrik, iya. Tapi ada mobil listrik yang masih menerapkan penggunaan transmisi. Transmisi ini kan mengatur kecepatan, saudara, mengatur gerak maju dan gerak mundur. Ada juga yang motor listrik atau EME itu langsung nggak pakai ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, kopling itu tempatnya di sini nih. Tempatnya di sini nih, clutch itu. Di ruangan, ini ruangannya gede, tapi koplingnya kecil, clutch-nya nih. Kenapa? Ya karena panas. Ya, jadi panas itu harus dibuang. Itu seperti itu, saudara. Ya, buang. Oke, kita lihat nih. Nah, kita tuh seperti ini, saudara. Jadi kuliah kita pelan-pelan itu sebetulnya sudah bisa Anda bikin kendaraan itu. Saudara. Kopling clutch-nya itu ini loh, saudara. Ini transmisi gear tadi mengatur kecepatan, ya kan? Ini engine. Engine-nya bisa pakai ICE. ICE itu internal combustion engine, ICE, ICE. Atau pakai IMI, electric motor engine. Di sini, di sini. Ini kalau sudah pakai motor listrik ya pakai ini. Ada yang dipasang masih menggunakan gearbox, ya, sehingga pengatur kecepatan. Ada yang langsung, jadi kopling langsung ke propeller di sini. Ya, yang ngatur kecepatan siapa? Inverter. Nah itu. Ya tergantung power yang diperlukan nanti ya. Ada inverter, ada EME. EME itu electrical motor engine. Itu kalau kayak itu. Ya tapi kita nggak bicara itu. Ini adalah U-join universal. Di elemen mesin satu ada. Ini poros. Di elemen mesin satu ada. Ya kan? Ini universal, ini poros. Inilah differential gear. Belum nyampe. Ya kan? Nah, di sini nanti Anda akan belajar dari planetary gear, roda gigi planet. Itu. Terus rem. Nah, nanti minggu depan setelah topik ini masuk rem. Rem yang ada di mana? Di sini. Ada yang pakai tromol, ada yang pakai cakram. Gitu, ya kan? Itulah saudara sebenarnya. Ini tadi yang ruang kopling tuh ini. Rumah kopling ini. Ini transmisi gear. Ini kemana? Ini hook join tadi, universal join ke propeller. Ini ke sini dulu. Ya. Ya, ke propeller, ini propeller, drive shaft dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat nih, Anda lihat ini animasi yang saya jelaskan nih, mudah-mudahan connect. Nah, ini connect nih, saudara. Ya, nah itu ya. Nih, Anda lihat nih. Oh, Anda lihat ya tayangan saya, saudara. Halo.
Ya, Prof. Ya, ini Anda perhatikan. Ini yang di mesin mobil, bukan di mesin mobil, di transmisi mobil itu kayak gini nih. Ini kondisinya berhenti, netral nih loh posisinya. Berhenti, ini loh. Ini nggak muter. Ini namanya lay shaft, poros penghantar. Nah, poros keluarannya kemana? Di atasnya ini. Di atasnya ini. Nah, kita lihat. Saya pengen maju mobilnya, gigi 1 ini. Oh, ini muter kan? Nih, muter. Nih. Ya. Gigi 2 ini lebih kenceng lagi nih. Loh, ini. Ini sinkron mesh tuh ini loh. Ya kan? Gigi 3 ini. Oh, ini lebih kenceng lagi kan. Gigi 4 makin kenceng lagi nih. Loh. Ya kan? Terus netral, berhenti, 0. Mundur, muternya balik itu. Nah, seperti itu, saudara. Nah, koplingnya di mana? Di sini, saudara, depan ini, clutch-nya itu. Ini. Seperti itu, saudara. Unik tuh ya. Nah, itulah, saudara, yang ingin saya jelaskan melalui animasi itu. Ya, kita balik lagi ke laptopnya ini tadi. Nah, ini, saudara. Nah, analisisnya itu kayak gini. Koplingnya ini ada tanda plus ini, cross. Ini adalah gaya normal terhadap permukaan clutch ini. Ya, ini jadi clutch-nya ini diimajinasikan sebagai bentuk cincin seperti ini. Bentuk cincin. Oke, kita analisisnya kayak gini nih, saudara. Ya, didiferensiasikan seolah-olah lebarnya dx, jaraknya x. Padahal ada jarak R1 dan R2. Oke, Anda bisa perhatikan itu R1 apa, R2 apa, dan seterusnya. Mu, koefisien gesek. Nah, gaya aksial cincin, yaitu delta W, diferensiasi dari W, sama dengan P, tekanan, kali luasan. Ini loh, 2πx dx. 2πx itu keliling, dx itu lebar cincin. Nih, sehingga ini luasan, ya kan? Nih. Nah, sehingga gaya gesek cincin, nah ini loh gaya tangensial yang saya maksudkan tadi, ya kan? Nih, nih, ini gaya tangensial tadi loh. Jadi F tangen sial, gitu. Nih, ya kan? Ini koefisien gesek toh, dan gesek ini gaya normal, itu. Nah, gaya normalnya kita masukkan 2πx dx kali P. Tuh, kayak normalnya. Kayak normal itu yang tanda plus di sini nih biru ini loh. Tanda plus biru ini, ya kan? Oke, masuk ke situ sehingga rumus umum yang terjadi itu ini. Ini rumus umum, saudara. Rumus umum nih. Rumus umum. Belum bisa diaplikasikan ke clutch. Ingat, clutch yang kita bicarakan ini cakram, kopling cakram. Bentuknya kayak piring. Tuh. Nah, sekarang pertimbangan 1 ini. Tekanannya seragam ini. Nah, tekanan seragam berarti permukaan itu mengalami tekanan. Ya. Nih, gaya normal dibagi luasan. Nih, ya. Luasan penampang. Ya kan? Luasan penampang cincin tuh. Kan PR kuadrat ya dikurangi R2 ya, itu luasan penampang cincin seperti itu. Nah, sekarang torsinya gimana? Sehingga nih Anda lihat nih, torsi yang dipindahkan. Ya kan? Px kuadrat dx ini sebagai apa namanya? F, ya kan? Kali mu, ya kali mu, sorry, koefisien gesek nih, salah, ya, koefisien gesek, nih mu, dan gesek, maka ini sebagai F tangensial, F
atau tangensial. Nah, ya kan? Itu saudara. Kali jari-jari, ya, dan seterusnya itu. Oke, kemudian diintegrasikan, ini hasilnya. Sehingga jari-jarinya itu seperti ini. Nih, saudara. Tuh, ya. 2/3 R1 pangkat 3 minus R2 pangkat 3 ya, dibagi R1 kuadrat minus R2 kuadrat. Ini hasil integral tadi, ini dari sini nih. Batasnya R1 R2 ya. R2 R1 batasnya, R2 itu jari-jari dalam, R1 itu jari-jari luar. Itu pertimbangannya tekanan seragam. Nih. Ya kan? Nah, kemudian pertimbangan kedua, ausnya seragam. Nih. Ausnya seragam nih sekarang. Nih. Nah, karena ausnya yang seragam, ya berarti Px sama dengan konstanta. Ini seperti biasa kemarin kita nyari titik berdasarkan titik berat itu nyari gaya-gaya yang bekerja pada baut ataupun paku keling gitu ya. Oke, nah saya langsung aja ke sini, Anda bisa baca deskripsi di sini. Nah, sama torsinya itu tadi nih torsi yang muncul. Nih, ya, mu W kali R itu torsi, R itu jari-jarinya, mu W itu gaya gesek atau gaya tangensial. Lah jari-jarinya itu ini saudara. Tuh, kalau ausannya seragam. Itu saudara. Ya kan? Nah, pertanyaannya begini saudara, kalau Anda lihat yang berpengaruh pada besaran torsi, ingat, power itu sama dengan torsi kali omega. Torsi kali 2 Pn per 60. Kita tahu torsi itu adalah F ya, kali jari-jari 2 Pn per 60. Nah, seperti itu kan? Anda bisa lihat di situ. Ya kan? Nah, sekarang ini power. Kalau yang power yang dipindahkan itu besar, karena kendaraannya besar, ya kan? Berarti torsinya kan harus besar nih ya, naik. Nih, sorry nih saya pakai yang hijau lah. Nih, ya kan? Naik nih. Nih, naik nih. Nah, secara dimensi apa yang bisa diperbesar ini, saudara? Dari rumusan ini. Ya, dari rumusan ini yang bisa diperbesar apa nih? Loh, rumusan ini yang bisa diperbesar apa? Halo, Anda monitor saya. Apa yang bisa diperbesar dari situ? Dari sisi dimensi, dari sisi desain, dari sisi konstruksi. Apa yang bisa diperbesar, saudara? Halo. Halo, saudara. Apa yang bisa diperbesar di sini? Halo? Apa, saudara? Apa? Kok ada yang nyaut tapi nggak kedengeran? Waduh, mati lagi. Apa yang bisa diperbesar dari situ, saudara? Apa yang bisa dinaikkan? Nih, dari rumusan ini. Jari-jari bukan. Jari-jari. R-nya, iya betul. R-nya diperbesar. Nih, R-nya dinaikkan. Duh. R-nya bisa dinaikkan. Yang kelihatan kan itu. Iya kan? R-nya dinaikkan. Nah, kalau R-nya dinaikkan, berarti couplingnya semakin besar. Ya toh? Untuk mengatasi hal itu, maka dipakailah ini, saudara nih.
Anda lihat tuh. Tuh. Ya kan? Pakai apa? Ditambahi berlapis. Jadi permukaan geseknya dengan R-nya tetap, permukaan geseknya diperbanyak. Gitu. Maka muncullah torsi yang lebih besar. Nah, N inilah yang menunjukkan permukaan kontak gesek. Jari-jari ini tetap. Nih. Besaran N itu seperti ini, saudara. Nih, Anda lihat nih. Ya, nih. Oke, dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi kayak gini nih, saudara. Nih loh. Ini di kendaraan darat yang Anda lihat sehari-hari ya nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Adanya di mana? Kapal. Kapal besar itu, saudara. Ya, kayak gini nih. Ya, kapal besar itu kayak gini. Ini Anda lihat nih, permukaan kontaknya itu ini. Nih, kontaknya itu ini. Nih. Dari itu. Ini yang cakram B, ya, ini cakram A. Ya, cakram B dijelaskan, ya kan? Seperti itu nih. Ya. Ya, tuh. Nah inilah saudara, kopling cakram. Nah sekarang apa pertimbangannya? Tadi ada yang tekanan rata, ada aus rata. Ini pertimbangannya saudara. Dalam kasus clutch baru, intensitas tekanan mendekati seragam atau merata. Tetapi clutch tua, teori keausan seragam lebih mendekati. Sehingga kalau Anda dijelaskan, oh clutch-nya baru, berarti tekanannya yang utama, seragam. Pakai rumusan R-nya pakai ini. Nih, ya kan? Kalau clutch-nya lama, berarti rumusan R-nya pakai ini. Ya, seperti itu. Kemudian teori tekanan yang seragam memberikan torsi gesekan yang lebih tinggi daripada teori keausan yang seragam. Nah, oleh karena itu mobil-mobil baru itu clutch-nya baru biasanya tarikannya lebih kenceng seperti itu. Oke, itulah kopling cakram. Kalau ada pertanyaan silakan. Halo. Ada pertanyaan saudara? Belum, Prof. Oke, yuk kita masuk lagi. Kita lanjut. Masuk kopling kerucut. Kopling kerucut. Ini unik-unik saudara. Ya, bentuknya kayak piring, mangkok kalau ini. Nih, Anda lihat nih. Intinya gesek juga, ya, gesek. Ya, clutch kerucut, gesek. Jadi gesekannya di mana ini? Di permukaan ini. Ya, nih, geseknya. Nah, ini jangan berimajinasi ini hanya dua permukaan gini, enggak, ini mengeliling, saudara. Imajinasinya mengeliling, ya, seperti itu. Analisisnya kayak gini, nih Anda lihat. Nah, tentu ini enggak bisa pakai berapa lapis tadi kayak tambahin N, ini enggak bisa. Ini R-nya juga sederhana, lebih sederhana. Oke, Anda bisa baca penjelasannya di sini, ya kan? Deskripsinya, ya, seperti ini. Ya. Bisa lihat nih, ini R1 berarti R yang bawah, R1 itu R yang atas, R2 itu yang R bawah, ini, yang seterusnya, ya kan? Ini, saudara. Ini pegas, ini tetap berfungsi sebagai gaya normal terhadap permukaan ini. Ya. Hanya ini permukaannya nggak aksial, gaya normalnya nggak aksial, tetapi melintang, miring, ya, karena ini kun, ya, konis, atau kerucut, ya kan? Ya tetap pakai shifting ini, shifting groove ini, jadi tarik mundur, ya pakai kayak garpu gitu ya, namanya fork, ya. Garpu ditarik mundur, gitu. Sehingga ini tidak connect, ya. Unengaged, ya kan? Kalau dilepas ya dia engage, nempel gitu loh.
nyangkut, ya, dan seterusnya. Nah, rumusannya kayak ini Anda lihat dulu ini. Oke. Saya langsung aja torsinya kayak gini. Sama torsi itu awalnya ya F kali R. F itu yang dimaksud F gesek, F tangensial, sorry. Nah, sehingga F inilah yang memunculkan sehingga diurai kayak gini. Duh, ini loh. Saudara. Ini. Sederhana kan, saudara? Itu kopling kerucut. Oke. Berikutnya kopling sentrifugal, klat sentrifugal. Nah, kata-kata sentrifugal saya sudah yakin Anda bisa berimajinasi. Sentrifugal itu gaya yang melempar keluar karena putaran kecepatan, karena kecepatan putaran. Nah, ini kayak gini nih, saudara. Ini poros penggerak, ini poros yang digerakkan. Ini loh yang disentrifugal. Bandul ini, saudara. Bandul nih, saudara. Bandul itu ditahan oleh pegas. Sehingga kalau RPM-nya ini naik, putarannya kenceng, maka ini terlempar keluar. Terlempar keluar, tertahan di permukaan ini. Sehingga terjadilah kontak. Nah, ketika ini berputar, maka dia akan ikut berputar. Idenya itu pinter banget nih. Idenya. Ini kelempar, tek, gesek, nyangkut. Ya, ikut muter dia. Seperti itu. Nah, dugaan saya, meskipun nggak persis seperti ini, kopling sentrifugal inilah yang dipakai di motor matic, gitu saudara. Makanya motor matic itu ketika gasnya dikencengkan, ya kan, berarti RPM motornya naik kan, driving shaft-nya RPM-nya naik itu. Nah, ketika naik dia memunculkan sentrifugal pada bandul ini, sepatu ini, sehingga keluar, nyangkut di sana, kluk, nyangkut di sini, kluk, muter lah dia. Nah seperti itu, motor matic. Meskipun bentuknya tentu saja nggak persis seperti ini. Ya kan? Oke, analisisnya kayak apa? Nah ini Anda lihat, nih analisisnya. Ini titik berat dari bentuk segmen. Ya, bentuk segmen dari sepatu. Ya, karena ini melingkar, ya ini jari-jari ini harus sama ini. Ya. Ini F ini adalah gaya gesek yang berfungsi gaya tangensial. Anda lihat PS ini P spring, jadi gaya yang menahan oleh pegas. Ini PC gaya sentrifugal, ini terlempar keluar, saudara. Ini titik beratnya, ini yang menjadi jari-jari putar dan seterusnya ini, saudara. Sehingga torsi yang dipindahkan seperti ini nih, saudara nih. Anda lihat di sini, ya. Nih. Nah, R itu jari-jarinya, N itu jumlah sepatunya. Ya, jumlah sepatunya. Nah, artinya torsi yang dipindahkan ini mengandalkan pertama gaya sentrifugal dan gaya pegas. Gaya sentrifugal ini mengandalkan massa dan kecepatan putar. Nah, makanya kalau RPM-nya makin kenceng, ya dia sentrifugalnya makin besar. Dengan catatan juga harus ada massa. Nah, misalnya yang masanya ringan, ya RPM-nya harus lebih kenceng lagi. Ya kan? Seperti itu. Nah. Sebentar saudara, ada tamu. Oke, kembali lagi, sorry ada suara di luar. Nah, itulah saudara, jadi andalannya itu ya. Oke, inilah kopling clutch sentrifugal.
Ya, sejauh ini yang mekanik yang saya temukan hanya itu dulu sementara ini. Nanti kalau ada temuan baru ya saya sampaikan. Baik, ringkasan sekarang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi coupling clutch adalah sebagai pemindah daya yang tidak permanen. Anda perhatikan kata-kata ini, artinya on off, ya, melainkan dengan mudah dilepas dan dikaitkan kembali, itu on off. Dalam posisi poros, nah ini Anda lihat nih, koaksial, ya kan, sesuai kebutuhan pengguna. Faktor yang berpengaruh merancang coupling clutch, tenaga dan torsi, ini penting, yang dipindahkan pada kecepatan tertentu. Kata-kata ini itu mewakili rumusan yang sering Anda pakai, bahwa power, torsi, omega. Nah, omega itu adalah torsi 2 pi n per 60. Ini Anda harus sudah pinter banget lah gitu kira-kira. Oke, ya. Dimensi kopling dan koefisien gesek koplingnya. Dimensi kopling itu berkaitan dengan R tadi, ya kan? Dan kalau kopling sentrifugal ya dimensi sepatu, bobot sepatu tadi, ya kan? Dan koefisien gesek. Ingat, koefisien gesek itu selalu di bawah 1. Biasanya 0,2, 0,3, 0,34, 0,4 gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan saudara. Ya, saya sudah bicara hampir 2 jam. Ya kan, dari 12.45, 13.45, sekarang 14.30. Ya kan? Kurang 15 menit. 2 jam kurang 15 menit. Ya kan? 2 jam itu 120 menit. Nah, sekarang Anda yang ngomong gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, Anda masih monitor saya? Masih, Prof. Ya, makasih. Terima kasih. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ayo. Halo, saudara. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kok nggak bisa tayang gini ya. Ntar dulu. Gimana caranya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah Anda pelajari. Saya kasih waktu, ya masih panjang nih waktunya saudara. Nih silakan Anda pelajari latihan soal 1 ini. Silakan kalau ada pertanyaan Anda tanyakan. Contoh soal 1 itu Anda lihat kopling gesek ya. Kalau Anda sudah yakin Anda ngerti, Anda bisa coba volunteer aja ya, saya nggak nunjuk ya. Di situ ada soal evaluasi 1 ya, dan seterusnya. Anda bisa coba-coba di sana ya. Anda boleh tayang, Anda boleh tampil resen, nanti saya beri ruangan whiteboard. Silakan saudara. Silakan saudara. Ya, resen ya. Nanti saya kasih. Oke. Saya kasih whiteboard.
Silakan. Nah, siapa yang mau nyoba? Angkat tangan ya, raise hand. Itu ada tanda angkat tangan, Anda klik aja di situ. Halo saudara, siapa yang mau tampil? Oke, saya kasih whiteboard ya. Oke, ini
Yang mau tampil silakan raise hand. Nanti tinggal saya tunjuk di sini ya. Oke, silakan saudara. Raise hand. Ya, silakan ya. Jadi
Dah, saudara. Siapa yang mau tampil? Silakan. Mana ya tadi? Halo. Halo. Siapa yang mau tampil? Iya, Prof. Siapa? Halo. Raise hand ya. Siapa yang mau? Nggak kelihatan. Saya, Prof, boleh mau nyoba nomor 1, Oke. evaluasi. Ya, Kenia ya. Oke, sebentar. Oke. Lalu saya lihat Kenia Alberta. Editor. Ya, silakan Kenia. Maaf, Prof, sebentar ya, Prof. Iya, iya, silakan. Jadi kalau untuk yang evaluasi nomor 1 itu dia diketahui Diketahuinya nggak usah ditulis ulang ya. Tapi ya nggak apa-apa, Ding. Tapi singkat-singkat aja ya, supaya nggak makan halaman. Nah, ya betul. Ya, silakan. Ya, 12 HP. terus yang ditanya itu dimensi yang diperlukan. Ya, R1, R2. Jadi yang pertama itu eh, sama dengan maaf Prof kalau jelek. Ya nggak apa, itu udah bagus. Ya tadi, silakan, silakan. Dikali 60 sama dikali 75 soalnya sebelumnya P-nya itu Ya itu HP ya, horsepower kali 735,75. ya, terus dibagi 2
900. Hasilnya 9,492, tapi satuannya masih ya Newton meter. Terus nanti karena dia ada satuannya cm, jadinya kita ubah ke cm aja biar lebih gampang. 54,92. Ini kok 76? Oh iya, salah typo Prof. Sebentar. 735,75. Kita pakainya bukan standarnya di HP ya. Bukan standarnya kalkulator. Terus kalau yang kedua, habis ketemu T, kita pakai T dikali X sama dengan C. Karena T-nya di selalu udah dikasih tahu 0,85. Terus untuk X itu kan dia jarak. Kan kita pakainya R, jadi R2 sama dengan C. Terus step 3 pakai rumus yang W sama dengan 2pi dikali C dikali R1 min R2 hasilnya sebentar ya Prof, saya kalkulatorin dulu. Yo. Terus untuk selanjutnya, karena udah diketahui W-nya sama dengan segitu, yang keempat kita pakai T sama dengan M dikali
kali W dalam kurung rata-rata R1 ditambah R2 dibagi sama 2. Karena tadi P-nya itu 954,92 dengan karena dia ada 2 sisi jadi N itu 2, terus B-nya itu tadi di soal 0,3, terus Y-nya itu dia 4,39 dikali sama maka nanti hasil R2-nya itu Halo saudara. Kok? Ya, Prof. Maaf, Prof. Sebentar. Udah? Laptop saya lemot, Prof. Bentar.
karena R2-nya udah diketahuin, kita bisa nyari R1. Jadi R1 itu 1,25 dikali R2. Maka nanti R1-nya itu R1-nya itu 9,89 sudah Prof. Oke. Mana? Nggak ada. Belum ini. Oh ini ya. Iya ya. Ya Prof. Salah kayaknya ya. Salah. Salah kayaknya. R2 7,9. R1 9. Salah. R2 itu sekitar 10. R1 itu 12, sekian, 10, sekian, 12, sekian. Nah, coba cek, lacak. Dulu ya Prof. Yuk. Kayaknya salah di sini deh. 75 ini salah ini. Ini 735,75 kan harusnya. Ya Prof. Salah Prof. Berarti Y-nya itu
Yang lain sambil mikir nomor lainnya ya, kalau Anda mau tampil ya, silakan. Ini kenapa mandek? Halo gini ya. Iya Prof, maaf Prof, ini saya lagi nggak pakai laptop saya, jadi laptopnya agak lemot dikit Prof. Soalnya laptop saya Oh, lagi rusak. iya, iya, iya. Udah Prof. Oke. Nah, ini berapa? 12. 0,6687. Oh ya, ini pakai pi-nya 3,14 saja ya. Iya Prof. Oh lah, itu yang salah. Kurang. Harusnya satu apa pi kalkulator itu kamu memori terus kalikan ini seharusnya 10,135 itu. Tapi oke lah. Udah bener ya. Baik, yang berikutnya siapa yang mau tampil? Nomor 2 atau nomor 3? Silakan. Ayo silakan. Halo? Atau ditunjuk? Ditunjuk aja ya. Ini yang kelihatan ini serius nih Irfan Aldirangkuti. Evan, kamu Van. Kamu kayaknya serius bisa deh. Tampilanmu serius apa ngalamun kamu nih? Lagi mencoba Pak, belum ngerti Pak. Nah, yang makanya nanya kalau nggak ngerti, yang nggak ngerti yang mana? Lagi mencoba Pak, nomor 2-nya Pak. Oh Lagi ya, mencoba. coba langsung di sini aja. Nanti kalau salah kan bisa dipandu. Nih, tak kasih halaman nih. Oke, silakan. Irfan, mana Irfan? Ya, Irfan Aldiran. Nah, ini ya. Sebagai editor. Ya, oke ya. Nah, silakan Irfan. Baik Pak, sebentar ya Pak. Yuk, seharusnya kalau Anda di laptopnya kalau nggak touchscreen, Anda bisa pakai pen ya, tablet. Ya, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau bisa pakai pen tablet dengan laptop yang tidak touchscreen, bisa dikonek. Dia USB aja. Kalau touchscreen bisa langsung ya, pakai jari aja bisa. Mana Irfan udah masuk belum? Halo Irfan. Terus bagi lagi ya Irfan tadi mana Irfan? Iya Pak, sebentar Pak. Irfan Aldi Rangkuti, oke kirim. Ya udah silakan sebagai editor.
Gede amat sih tulisanmu. Kau nggak bisa pakai ngetik ya, Irfan? Halo, kamu lihat tayangan saya nggak? Lihat Pak. Nah, kamu pakai yang ini loh, ini huruf ini loh. Oh, baik Kotak Pak, baik, baik. Nah, sehingga nggak kegedean. Gede Siap Pak, banget. siap. Ya, kamu pakai itu, saya tinggal pakai ngetik ini. Nah, nanti kalau angkanya kurang atau simbolnya kurang pakai manual gitu.
Yang ditanyakan apa, Irfan? Halo, Irfan. Diameter dalam plat, Pak. Clutch. Lah iya. Berarti masih dimensi kan? Iya, Pak. Karakternya apa? Apa tekanan rata atau nomor 2 ya kamu maksudkan? Iya, Pak. Aus rata. Aus rata kan rumus R-nya gampang. R1 plus R2 per 2. Mohon maaf, Pak. Saya belum mengerti sepenuhnya, Pak, mengerjakan soalnya, Pak. Jadi, bingung saya, Pak.
mandek ya tadi itu. Sorry. Anda lihat di situ. Nih, Anda pakai ini loh, Irfan. Di contoh ini. Itu N-nya berapa lapis? Kan. Nih Iya, torsinya Pak. tarik dulu. Kamu tadi belum dapat torsi ya. Torsi aja belum dapat. Kamu ini kebangetan nih. Ini udah diketahui ya, P-nya ini. Kamu udah torsi aja nggak tahu gimana sih kamu mau ngerjakan apa. Ini ada P, ada RPM, torsi, P dibagi omega kan gitu ya. Sorry. Mana tadi? Nih, ya kan? Nih 60. Nah, 60 kali 25.000, ya kan? 2 pi N-nya berapa tuh? 1.600. Ini dapat torsinya. Nah, dari torsi itu kan Anda bisa carikan W-nya, ya kan? Seperti itu ya. Kamu lanjut. Wah, gimana sih kamu tadi torsi aja belum dapat. Ini Jadi ada nih. torsinya udah, Pak. Oke, ya lanjut sekarang. Kita kasih halaman berikutnya ini. Ya, Iya, Pak, benar, Pak. yuk.